kita udah hitung ya, total all in ya, plus chassis plus all in body, harganya itu. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Hai, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Ini adalah sebuah episode yang banyak orang tunggu-tunggu ya, karena kita pernah nge-spill kemarin bahwa kita akan memiliki camper van kedua, Beb ya. Iya. Ini tuh salah satu dari jawaban doa ya kita pas awal pertama kali kita ke Jawa ya. Jadi kita punya impian tuh, impiannya adalah pengen setiap pulau tuh ada season masing-masing, Iya. ada camper van masing-masing ya. Dan untungnya ya kita juga sudah sempat bertemu dengan beberapa orang dan akhirnya kita punya kesempatan untuk mewujudkan impian itu. Nah, khusus untuk episode Sulawesi ya, season Sulawesi yang dimana kita belum selesai, betul nggak? Karena kita mau spesial. Jadi Bambang itu sudah digunakan dengan sangat maksimal di Kalimantan. Jadi Iya. Bambang itu benar-benar kebanggaannya Kalimantan. Kita juga pengen punya satu buah camper van yang akan jadi kebanggaannya Sulawesi. Iya. Dan kita mulai semuanya itu dari kita menghunting calon camper van baru kita ya. Semua bermula ketika ada event di Jakarta yang nama Gias. Iya. Jadi kita bersama Riana, kita jalan-jalan di sana melihat berbagai pameran mobil. Kita tuh lagi nyari kategori mobil yang cocok untuk camper van. Pastinya itu pasti mobil komersil ya, alias mobil yang punya bak di belakangnya. Bisa pickup, bisa truk ya. Tapi kita tetap mencari satu yang spesial. Kenapa? Kita pengen sebuah camper van yang secara ukuran tidak terlalu besar. Jadi kan nggak semua pengen yang gede-gede, ada juga compact ya. Karena kenapa? Dengan ukuran yang compact itu gampang untuk kemana-mana, Beb ya. Iya. Terlalu besar tuh susah juga. Nah, kita butuh yang satu ukuran compact. Nah, kedua, kita butuh yang pastinya harganya itu murah. Target kita adalah untuk harga chassisnya baru ya. Kita nggak bahas ngomong bekas lagi. Iya. Kita beli Ini chassis baru itu harus di bawah 2 juta rupiah. Dan kemudian kalau bisa dia tuh bensin. Kenapa bensin? Karena ya memang solar itu secara power katanya lebih kuat. Tapi pengalaman kami di Kalimantan terutama, Beb ya, solar tuh Kita susah banget cari solar. sering ngantri. Sumatera juga begitu ya. Iya. Kita pakai mesin bensin. Nah, kenapa kita butuh chassis baru? Karena gini, dengan kita pakai mobil second, udah pasti kan ada perawatan lebih ekstra ya. Iya. Kita tuh mau sebuah camper van yang nggak usah banyak mikir gitu, simple aja. Kau pakai dan dia tuh pasti tahan banting. Nah, akhirnya kita keliling-keliling, kita menemukan satu buah yang sangat-sangat memikat hati kita. Iya. Jawabannya adalah jatuh pada Wuling Formomax. Ketika Riana lihat di pameran itu, dia tuh udah langsung tuh tertarik banget. Kenapa? Dia tuh imut. Riana tuh memang suka camper van yang imut-imut. Iya. Nah, pas kita lihat ada pameran di Wuling, ada yang namanya Kopi Nako, digunakan itu sebagai tempat untuk jualan kopi. Iya. Jadi nggak lama-lama langsung kita ketemu dengan SPG-nya, salesnya, dijelasin panjang kali lebar, dan ternyata mesinnya tuh cc-nya tuh kayak Bambang, torsinya juga low, dan kita tarik kenapa? Karena dia tuh mesinnya di depan. Dia nggak panas. Kalau Betul. Bambang itu kan panasnya kan di bawah di atas Betul. kita. Rata-rata mobil komersil pasti punya mesin tuh di bagian Iya, di bawah kursi. bagian bawah. Artinya tuh kalau berisik pasti iya, panas wajar, Iya. itu hal yang wajar. Nah, pas kami ketemu ada mobil komersil dengan mesinnya di depan, kami kaget gitu loh. Wow. Gila, dan itu nyaman banget. Pas Riana masuk ke dalam, pas dihidupin mesinnya itu kayak naik mobil biasa, Beb ya. Iya, depannya kayak mobil biasa. Betul, nggak kayak kita naik mobil pickup gitu loh. Iya. Nah, dan juga satu hal menarik karena dia menggunakan mesin di depan, maka dia punya apa ya, tangkinya kan semua di tengah tuh. Nah, kalau kita lihat bagian dalamnya itu, dia punya space luas di bagian kiri kanannya. Itu tuh untuk storage. Riana tuh selalu teriak-teriak, dia butuh storage tambahan karena dia mau untuk taruh bajunya dan semua titik bengeknya. Dan kami rasa, wah ini menarik banget. Karena pertama kali di Indonesia ada mobil komersil dengan mesin di depan. Jadi itu dia tuh benar-benar sebagai loh. Selama ini kalau kita ngomong mobil komersil, itu tuh pasti ngomongnya adalah supirnya sama ownernya tuh dua orang berbeda. Contoh saya ownernya. Saya beli mobil itu bukan untuk saya pakai. Saya beli itu untuk supir saya pakai, untuk dipakai untuk bisnis lah ya. Iya. Tapi kalau tipe mobil seperti ini, itu sebutnya adalah driver owner.
yang punya juga yang bawa. Nah, jadi pickup yang nyaman dibawa dan nggak malu-maluin kalau dibawa ke mall gitu ya. Iya. Nah, so kita tertarik banget ya. Ini adalah calon untuk camper van baru kita yang akan masuk ke Sulawesi. Nah, Tanpa menunggu lama, kami pun memutuskan untuk melakukan SPK yang dihandle langsung oleh tim salesnya. Untuk unit mobilnya sendiri, kami memilih untuk mengirimkan langsung ke Karoseri Delima Mandiri yang berada di Kota Bogor untuk langsung dimodifikasi. Setibanya di karoseri, mobil langsung dikerjakan dengan melakukan pengukuran di setiap dimensi chassis yang ada. Di hari berikutnya, tim karoseri langsung melakukan meeting bersama tim engineer dan juga desain untuk membahas proyek yang akan kita kerjakan. Pengalaman kami selama 1,5 tahun ini hidup di camper van juga menjadi inputan yang sangat penting untuk membangun camper van seefisien dan cocok untuk medan di Indonesia. Touring for Moment ini kalau kita bikin jadi Bambang 2, kayak gimana konsepnya? Nah, ini masih gambar kasar ya. Kita masih atur-atur untuk penempatan bodi, pintu. Kemudian intinya adalah layout awal paling penting. Cuman ternyata dalam karoseri yang lebih penting adalah untuk basis bahan bodinya, cara pembuatannya agar seringan mungkin. Nah, teorinya adalah mereka mau bikin konsep body seringan mungkin hingga all in dengan interior totalnya di bawah 600 kilo. Nah, itu plannya. Tapi sumpah ini keren banget. Aku tidak pernah ada meeting seprofesional ini untuk bikin camper van. Salut banget deh. Setelah meeting seharian, ternyata tim desain dan engineer dari karoseri sudah menyelesaikan mock-up untuk kerangka bodi camper van baru kita. Tanpa menunggu lama, desain tersebut langsung kita implementasikan ke kerangka untuk camper van kita. Facing the wind from the roof right steer on a high-speed journey to somewhere. Got an impulse to flee this town right now. Terlihat tim dari karoseri sedang membuat kepingan fiber yang ternyata merupakan salah satu bahan utama yang digunakan untuk bodi camper van. Di hari berikutnya, kita kembali mengunjungi karoseri untuk melihat progres dari camper van kita. Terlihat di sini, bodi kiri dan kanan telah selesai. Dan saatnya melakukan pemasangan dan pengukuran ulang agar lebih presisi lagi. Setiap pekerjaan harus dievaluasi ulang untuk memastikan rangka kuat dan kokoh untuk perjalanan kita nanti. What your heart tells you is where you need to be. What your heart tells you is what you need to see. Pekerjaan kita tidak selesai hanya di bodi. Satu hal yang penting adalah rangkaian kelistrikan di camper van. Kami bersama dengan Whitney melakukan beberapa kali meeting untuk memastikan desain seefisien mungkin. Gila, ternyata gini loh konstruksinya camper van itu kalau dari awal ya, kayak kan lucu banget. Kita bisa mengetahui dari bener-bener chassisnya doang sampai body jadi dan kayak begini. Jadi ada beberapa bahan berbeda ya. Rupanya bagian untuk dindingnya itu dibuat seringan mungkin ya. Jadi depannya itu hanya menggunakan plat dari fiber, kemudian dalamnya ini kabarnya sih ya,
itu nanti akan langsung dilapis dengan PVC board itu loh. Dan kalau bagian atasnya ini untuk atap itu bukan plat besi kayak biasa, itu bisa dibentuk melengkung. Nah, ini adalah salah satu metode pembuatan camper van yang paling ringan. Nah, ini yang belum pernah saya lihat. Bahkan karoseri di Mama di sini ngomong bahwa untuk membuat camper van Jago kali ini itu menggunakan metode yang belum pernah mereka lakukan sama sekali. Jadi ini exciting banget sih. Yours to keep, recalling the threads of the love you know. This is the sound to be tuned into. What you Rangka kiri kanan dan atap sudah jadi, bahkan pintu belakang sudah jadi. Semua lubang-lubang tuh udah dipotong secara presisi untuk memasukkan si jendela kita. Nanti saya penasaran kalau udah jadi itu berapa kilo sih maksimal dia berat. Kalau dari samping sih ini compact banget sih. Itu dia nggak kotak persegi, tapi itu dia ada bentuk aerodinamisnya gitu loh. Ini aku penasaran kasih warna gimana ya. Oke, Mau kasih warna apa, Beb? belum tahu nih. Warna pink aja. Jadinya nggak sih? Boleh lah ya. Cuma naik. Agak serem aku nih, aman nih. Nggak tahu deh. Kan atapnya belum aku anggap ini atapnya nanti ya. Kan kita potong plafon lagi nih, potong plafon ya, potong berapa senti untuk isolasinya. Tapi ini masih oke sih. Aku memang nggak perlu harus berdiri tegak banget di camper van. Yang penting Riana bisa berdiri karena dia tengah masak. Wah, rapi ya dalamnya ya. Ini sih bakal ringan banget nih, gila. Tuh, fiber cok. Nice. Oh, pintu belakang juga menggunakan bahan fiber. Jadi kiri kanan belakang fiber, part atas baru fiber besi. Dan karena berhubung dia adalah adik kandungnya si Bambang, Iya. kita sudah pertimbangkan panjang lebar ya. Dan kita beri nama apa? Basuki. Jadi Basuki selamat datang di keluarga besar Jago ya. Iya. Dia akan menjadi adik Bambang yang digunakan untuk ekspor Sulawesi. Jangan nanya, kok namanya Basuki Pak? Ya, aku suka namanya ya, kayak Bambang. Kalau orang nanya, kok Bambang apa, kenapa nama begitu? Suka aja. Enak dipanggil, gampang dipanggil ya, dan dia Indonesia banget. Iya. Jadi kalau dulu saya sempat, kenapa masuk otak saya nama Bambang? Karena zaman dulu kita masih SMA, SMP. Kan zamannya kita suka ceng-cengin nama bapak orang ya. Contoh bapak kau nama Susanto, gitu kan. Nah, dan Bambang itu salah satu nama yang paling sering ditemukan. Ya, bapak kau namanya Bambang gitu. Nah, dan Bambang itu adalah kayak nama seorang bapak yang berwibawa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba si papa mamanya Riana nanya gitu loh, kalian ke hutan sendirian atau sama siapa? Ada sama Bambang. Kan nampaknya berwibawa sekali. Nah, that's why nama dia adalah Basuki. Yeay. Jadi Indonesia dapat ya, Oriental dapat. Bisa pakai nada Jepang, Basuki atau gimana gitu ya. Oke, kami nggak sabar dia jadi sih. Ini bakal imut banget sama lucu Dia banget. imut. Dia akan menjadi camper Dan van aku imut. nggak sabar untuk interiornya sama isi interiornya Iya. itu loh. Aduh. Tapi ini sumpah, ini salah satu pengerjaan camper van tercepat yang pernah saya lihat. Dulu kita bikin Bambang, itu cuma interiornya only ya, cuma interior kayak kaki itu tuh aja butuh sampai, 8 bulan. 8 bulan lebih kayaknya. Ya, ini di sini nih baru berapa minggu dong udah kayak gini loh, gila loh. Iya. Dia udah mulai jadi, bodinya bakal udah selesai ya. Coba kita Iya. lihat. Nah. Sedikit dulu ekspektasi kami ya, karena kita baru tinggalin kurang lebih 10 hari. Dan bodinya sudah terbentuk, bahkan sudah menjadi, inilah nantinya akan kita pakai ya Beb ya. Iya. Bahkan udah sebelumnya ini udah dicat anti karat, habis itu ini udah didempul ini. Dan ini adalah lapisan berikutnya. Iya. Jadi itu udah jadi abu-abu gitu loh. Karena tuh kita lihat tuh ini imut banget. Ini salah satu camper van ya kita build dari scratch ya, bener-bener dari chassisnya datang, bongkar bak, bikin body dari awal. Dan ini tuh imutnya luar biasa. Gak sabar deh jadinya kayak gimana. Iya. Dan ini kalau jadinya, kemarin desain kita sih pasti bakal warnanya itu unik banget, sama Ya. batunya itu pasti imut banget. Interior tuh kita pengen banget tiru dari si Bambang. Karena Bambang itu sudah salah satu camper van yang menurut kami itu di Indonesia ya, itu paling imut. Dan aku udah bisa naik loh. Mana coba. Cara ini didesain khusus aku yang udah bisa berdiri nih. Si Uh. John nggak bisa berdiri. Iya, aku tak bisa. Karena kami udah ukuran dia itu 165 cm ya. Untuk Riana tegak Oh. bisa berdiri. Aku masih enak. Nah.
Kalau untuk aku pribadi, aku nggak peduli lah ya, aku bisa berdiri atau enggak ya. Karena yang penting Riana bisa masak. Jadi kalau misalnya aku disuruh nak kerja di dalam camper van, aku bilang nggak mau. Kenapa? Kepala aku kepentok. Jadi dia yang kerja. Ada gitu alasannya. Tapi luasnya ini mirip Bambang loh. Cuma yang pastinya storage kita luas banget nih. Ya. Dan sekarang kita bahas secara teknisnya ya. Teknisnya dia itu adalah bahan untuk bodinya itu menggunakan campuran dari fiberglass dan juga plat besi. Iya. Dan kemudian dipress dengan namanya itu sandwich press. Jadi Basuki ini bakal ringan banget kalau udah jadi. Yes, ini jauh Ya lebih udah ringan. nggak seberat Bambang. Kita kasih dengar suaranya dulu, masih ketok beb. Boleh? Kau bisa lompat dah. Itu kau aja ketok besinya. Ketok plastik fibernya lah. Ya. Cok. Nah, sini denger deh. Nah, bentar, Sini deh, bentar. sini deh. Kita kasih dengar dulu ketokan besinya. Sini. Nah, Suaranya bukan suara besi kan? iya bukan suara besi. Nah, Nah, mantap kan? aduh gila aku nggak sabar ini. Basuki bakal nyaman banget buat si Jen nyetir ini. Ya dong, Lihat di karena dalamnya. ini pertama kalinya kita camper van dengan mesin tuh bukan di pantat, tapi mesinnya tuh di kita depan. Jadi nggak panas. Nggak Kalau Bambang kan berisik. mesin kita di pantat kan, jadi panas kan. Setiap berapa jam kita berhenti ya. Iya, kalau ini kayaknya kita bisa nyetir berapa jam? 7 jam, 8 jam. Keren banget sih. Bagus nih, Ini- interior bagus juga kan? Iya, aku suka. Jadi aku mau belajar mobil biar aku bisa bawa juga. Ih, ini masih bisa kok bisa belajar bawa ini sih. Ya, kita belakang. Ya. Kita membuat kompartemen yang nantinya minimal persis kayak Bambang atau bahkan kalau bisa lebih besar dari Bambang. That's why kita munculkan satu buah rak di bagian belakang yang nantinya tarik keluar ring. Wih, Storage kita bakal Gila. gede, woy. ini gede. Nah, gimana bentuk baknya? Baknya tuh ada di belakang sini. Nah, boy. Tengok ya, kasih tengok Beb. Kasih tengok pada boy. Nah, gede nih. Wah, gila, Bang. Bandingkan ukuran tubuh saya sama dia, boy. Dia tidak selebar laci awal Bambang ya, tapi dia tuh lebih dalam. Dia Dalamnya lebih banyak. ringan. Bambang itu lebarnya kan untuk laci Bambang cuma sekitar 10 cm. Beb. Iya, Ini tuh dalam banget loh, gila. wow. Ini rencana kita mau taruh untuk barang-barang yang kita mau akses langsung iya. di luar. Dan yang benar adalah laci belakang ini tuh bisa dibuka tanpa harus buka pintu belakang. Iya. Kalau Bambang kan itu kan harus buka belakang dulu baru bisa buka lacinya dulu, kan. baru ini. Kalau Nah. ini kan pintunya kan cuma sampai Pintu sini. sini. Jadi kan raknya kan di bawah. Jadi masih bisa akses. Betul. Jadi kalau kita sampai sebuah lokasi ini dan kita enggak ada rencana buat stay lama, hanya mau duduk, minum kopi, cabut gitu kan. Pokoknya ini adalah salah satu dari kayak apa ya? Kita udah traveling pakai camper van tuh Bambang ya selama kurang lebih setahun setengah Beb ya. Iya. Kita tuh udah banyak belajar hal-hal yang tentu bisa lebih bagus lagi. Nah, kita Iya. tuh implementasinya semua tuh di sini. Nah, Apa yang diperlukan, apa yang nggak perlu. Ya, Jadi yang kan kita udah cocok. tahu. dan ini tuh akan jadi satu buah camper van yang nanti kalau diproduksi massal, misal pada boy pengen punya nih. Nah, kita tuh pengen bikin camper van yang dia tuh mesinnya baru. Kalau mesin baru kan pasti sudah jauh lebih nggak rewel ya, nggak sih perbaiki. Iya. Dan kemudian itu murah. Kita udah hitung ya, total all in ya, plus chassis plus all in body, harganya itu pip. Karena belum final, kita belum hitung plus interiornya. Jadi tunggu udah final, saya catat semua harga-harganya dulu, nanti saya baru infokan di akhir video. Ada belakangnya Mamang udah jadi loh. Wow, Itu. Nih. ternyata ini pintunya aku baru ngeh loh. Gila. Hah, fiber juga Beb. Iya fiber. Cuma fiberglass. Coba kau kat dari sana. Sampai kita berdua bisa angkat. Berarti ini lumayan. Lumayan nih, Iya. ringan nih. Jauh lebih ringan dari plat besinya Bambang tuh. Yalah Bambang itu full besi bed. Gila. Oh. Nanti kita akan tes untuk adu banteng. Janganlah. Kuatan Bambang atau Basuki. Kan imut banget, imut banget kan, gila loh. Ini tuh kita udah bikin akses beberapa pintu yang bisa akses dari dalam dan dari luar. Riana masuk dari sana. Dia kan Bah. dulu kan Bambang pintunya di sini, Bebes. Dulu pintunya kan Di Bambang sini. kiri kanan kan, sama Nah, belakang bisa kita buat buka sini. kan. Nah, aku mau nengok gimana kalau aku yang masuk. Kita tidak seberapa tinggi dia. Oke. Ah. Ya, dia sangat. Tapi enggak sih. Pintu ngepas banget. Ini ukuran yang sama kayak si Bambang soalnya.
Iya, sama-sama nggak bisa berdiri tegak. Kalau Iya. aku masih bisa. Ini kan nanti masih mau dikurangin untuk plafon, tebal plafon sama tebal lantai. Nah, kalau aku masih bisa. Kalau kamu puasa nggak bisa. Kalau ditambahin plafon apa? Iya, iya. Tapi lah, aku gini dah syukur dah, masih bisa gini dah syukur dah. Karena kan kita memang nggak harus benar-benar jalan kaki bolak-balik di camper van. Yang penting kau masuk bisa duduk sekidok, udah lebih cukup. Ya, yang penting aku bisa ambil baju dengan nyaman, bisa aktivitas di jalan lebih Oh, nyaman Beb, lah. kau tes kau punya itu, Beb. Gudang. Wah, gudang aku. Kalau di situ kau udah beruntung, kenapa? Storage untuk kau taruh baju. Terus sini bisa pakai nih, sini full baju nih. Nah, Yeay, Sini soalnya full. baju Riana bertambah. iya kau lah. Dan dengan ini, berakhir sudah episode kita untuk hari ini. Hanya tinggal 2 step lagi, yaitu interior dan test drive. Setelah itu, Basuki sudah siap menjelajah Pulau Sulawesi. Pantau terus update tiap hari di Instagram kita. Dan sekali lagi, kami mohon doa dan dukungannya untuk keluarga baru kita, yaitu si Basuki. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!